ngobrol dengan Mbak Ivon. Dan Mbak Ivon ini yang menginisiasi dan yang menyelenggarakan, dan mungkin nanti kita akan ingin tahu mungkin teman-teman yang lain yang mungkin yang berada di luar Semarang yang belum sempat untuk menyaksikan atau bahkan mungkin belum tahu ini pameran apa sih gitu, seberapa pentingnya gitu. Dan oke, Ivon Sibuea, selamat datang. Jadi beliau itu adalah Project Director IIN Institute. Jadi ini adalah lembaga non pemerintah yang berfokus pada promosi pluralitas Indonesia, yang saat ini juga Ivon ini tengah mengumpulkan arsip mengenai peran warga Tionghoa di berbagai lini sosial kemasyarakatan di Semarang. Dan tentunya ini adalah salah satu bentuk segala sesuatu yang nanti akan membuka banyak gitu peluang untuk kita akan membuka banyak sejarah yang mungkin akan kita temui. Baik, terima kasih banyak Mbak Ivon yang sudah bergabung di dalam kaum kera ini. Terima kasih banyak. Apa kabarnya? Gimana? Nanti. Halo Garna, kabar baik. Apa Thank kabar teman-teman kaum kera? Ya, jadi ini sekarang hampir pukul jam 12 malam ya di sini tuh. Jadi hari Kamis, baru hari Kamis. Ya, apa Mbak Ivon, kita nanti kita ngobrol aja seperti kayak mungkin seperti halnya mungkin saya ingin berada di sana, karena setelah melihat foto-fotonya itu dari foto-fotonya Tantat Hin ini banyak sekali memperlihatkan Semarang yang nggak pernah kami lihat sebelumnya, gitu. Mungkin setelah pameran kemarin itu, pameran, jadi pameran fotografi ini bertajuk Metropolis Semarang 1930 sampai 1950 ya, dan ini berlangsung di Gedung Monodip Huis di kawasan Kota Lama dari 23 sampai 25 September kemarin. Nah, setelah pameran kemarin, mungkin Ivan bisa ceritakan apa sih yang setelah itu ditemukan gitu, atau mungkin ada sesuatu yang baru setelah itu. Monggo, silakan. Oke, terima kasih Garna udah diundang ke channelnya AK47, divisinya Kaum Kera TV ya sekarang ya. Yeah. Aku mau sedikit cerita. Jadi sebenarnya pameran kemarin itu sebenarnya upaya ngompor-ngomporin ya. Kalau mau dibilang datanya banyak juga sebenarnya belum terlalu banyak foto-foto yang berhasil dikumpulkan. Informasinya juga sangat terbatas. Karena rata-rata foto yang berhasil dikumpulkan itu adalah hasil scan dari koran-koran digital yang terbit di tahun 30-an sampai tahun 50-an. Nah, sedangkan koran-koran dulu itu kalau ngasih caption itu pun pelit ya. Istilahnya foto, kemudian keterangan kegiatannya itu sangat terbatas sekali. Jarang juga foto kejadian yang fotonya terpampang kemudian dibuatkan artikel yang panjang, itu sangat jarang sekali. Terutama kalau masalah seni pertunjukan. Jadi kalaupun ada itu singkat dan tidak di semua foto itu memiliki keterangan yang panjang. Jadi kalaupun fotonya berhasil ditemukan, artinya cara mencari data informasi tentang kejadiannya tuh harus dari sumber-sumber yang lain. Jadi ketika Jumat sampai Minggu kemarin, 23 sampai 25, saya bikin pameran arsip di Monod Highs, Kota Lama. Ada 28 foto saja yang dipamerkan. Kemudian dari pameran itu sebenarnya menginisiasi orang-orang lain yang ternyata secara individu tuh juga mengumpulkan arsip-arsip yang punya kaitan. Jadi ketika dipublikasikan leafletnya bahwa akan ada pameran, justru H-3, H-2 itu saya dikontak oleh beberapa kawan yang kemudian menyumbangkan foto-foto baru. Oh, ternyata dia punya foto-foto yang saya sendiri tidak punya. Justru kualitasnya lebih bagus karena berasal dari foto yang dicetak di kertas foto beneran. Nah, jadi ini pamerannya agak lucu. Justru data barunya muncul beberapa 1-2 hari, ada penambahan data foto yang lebih bagus-bagus, justru panorama Semarang dan lain-lain. Jadi setelah pameran ini justru
saya kayak menemukan network baru di mana orang-orangnya itu punya concern yang sama pada sejarah Semarang. Bagaimana arsip-arsip yang mereka kumpulkan ini digabungkan kemudian dipublikasikan ke warga. Karena kita tahu kalau sifatnya kolektor tuh biasanya gimana ya? Disimpan, dipamerkan di medsos, tapi orang nggak boleh tahu lebih banyak tentang itu. Nah, kebetulan teman-teman yang saya temukan ini orangnya pada suka berbagi. Jadi istilahnya mereka punya data apa, mereka sangat mau sekali untuk bergabung dan menyatukan data-data yang dimiliki itu untuk mungkin akan membuat pameran di tempat lain lagi dengan data yang lebih banyak dan dengan framing yang mungkin berbeda dengan yang saya buat kemarin. Nah, mungkin sambil mungkin ada beberapa yang penasaran ya, yang seperti apa sih bentuknya gitu ya. Mungkin saya tunjukkan ya, mungkin salah satu, mungkin ini adalah seperti ini ya. Ini di apa? Hotel di Biapuri. Hotel di Biapuri. Ini juga salah satu. Ini koleksi dari Sobeng Liang. Terus kemudian kira-kira mana ya yang menarik? Karena ada banyak sekali nih. Misalnya. Jadi itu ada seri foto-foto yang panorama Semarang ya pada tahun-tahun sekian. Lalu kemudian. Tapi sebenarnya seperti ini. Iya. Baik. Nah, kalau foto yang Garna tunjukkan itu, foto ini diambil di sebuah rumah di Jalan Pelampitan. Kalau yang orang Semarang mungkin tahu, sekarang rumah ini masih ditempati dan aktif sebagai tempat bisnis. Namanya Yani Wedding Cake. Jadi masih rumah yang tua, rumah yang mewah ya pada masanya. Karena sebenarnya pemilik asli dari rumah itu adalah seorang pengusaha bernama Gui Engkong, yang kemudian mempunyai istri yang sangat aktif menjadi presiden dari organisasi perempuan Tionghoa pada masa itu. Jadi perempuan-perempuan yang berfoto di situ adalah anggota organisasi. Pada saat itu mereka baru saja menggelar pertunjukan tonil. Jadi tonil itu istilah dari Nah, ini organisasi perempuan yang sama ya. Jadi nah, mereka berfoto setelah menggelar pertunjukan tonil. Jadi pada 30 sampai tahun 50 itu, di Semarang itu yang lagi ngehit, pertunjukan yang laku dijual tiketnya, itu adalah pertunjukan tonil. Jadi kalau kita mau tahu tonil tuh ya sebenarnya mirip-mirip Gambang Semarang gitu ya. Jadi ada dramanya, ada bercandanya, ada musiknya. Kalau sekarang kayak ketoprak atau ludruk gitu ya. Ada leluconnya, seperti itu. Nah, kalau dulu namanya tonil. Dan pada tahun 30-an sampai 50-an itu warga Semarang, kebetulan ini yang disoroti adalah warga Tionghoa ya. Karena si fotografer itu sendiri memang berasal dari etnis Tionghoa. Dan mungkin pada saat itu tarifnya dia tuh cukup mahal karena dia nih termasuk fotografer yang laris, terus biasa dipanggil oleh kalangan menengah lah pada saat itu. Sehingga dia meliput event-event yang pada saat itu lumayan. Nah, yang saya soroti di sini adalah ternyata tahun 30-an sampai 50-an tuh seni pertunjukan yang berbayar itu sudah marak di Semarang. Dan kolektif yang kalau kita sekarang bilangnya kolektif ya, pada saat itu kan organisasi formil kita bisa bilang. Jadi ada organisasi perempuan, organisasi anak muda Tionghoa itu cukup banyak di Semarang yang aktif. Dikit-dikit bikin pertunjukan amal, kemudian uangnya itu mereka alokasikan pada saat itu tahun 30-an. Di Tiongkok itu sedang depresi ya dan sedang berperang, sedang ada konflik politik. Sehingga pada tahun 30-an nasionalisme orang-orang Tionghoa di Semarang itu masih berkiblat ke Tiongkok pada saat itu. Karena memang kita belum merdeka juga di sini. Jadi para pendatang itu yang tinggal di Hindia Belanda kemudian masih sangat memperhatikan situasi politik, sosial yang terjadi di Tiongkok. Jadi dana-dana yang mereka kumpulkan itu rata-rata dikirimkan untuk warga yang susah, nenek moyang mereka di sana, keluarga-keluarga mereka yang masih ada di sana. Nah,
Tapi yang tertangkap lagi dari kamera Tantatin ini dengan seiring berjalannya waktu, ketika kemudian tahun 45 sudah ada proklamasi kemerdekaan, warga Tionghoa ini sudah mulai mempunyai kiblat yang baru pada nasionalismenya, sehingga sudah mengucapkan selamat hari kemerdekaan pada Indonesia. Kemudian dana-dana sumbangan amal yang mereka kumpulkan, karena ini memang kayaknya hobi nih bikin pertunjukan amal gitu ya. Jiwa sosialnya sangat tinggi orang-orang Semarang pada saat itu. Kemudian uang yang terkumpul itu diberikan juga pada warga setempat. Jadi sekarang sudah tidak lagi ke Tiongkok saja, tapi juga untuk warga yang susah yang berada di sekeliling mereka. Jadi pergeserannya itu saya melihat ada di situ, pergeseran nasionalisme, juga bagaimana tren seni pertunjukan pada saat itu, juga gedung-gedung seni pertunjukan yang digunakan. Jadi kita bisa lihat 30-an sampai 50-an tuh ada gedung mewah, yang hitungannya sekarang tuh mewah, berbayar sewanya itu mahal. Itu di Stadskouwburg. Stadskouwburg itu gedung resmi pertunjukan yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda. Itu letaknya tuh sekarang di La Rocca Space ya, yang lagi ngehit sekarang, sering digunakan untuk pertunjukan wayang. Sekarang tinggal sisa-sisanya aja, dinding luarnya saja. Dan dulu itu merupakan gedung pertunjukan yang memang kelas atas. Tapi kita bisa melihat juga pertunjukan tonil ini dari potret-potret yang muncul itu ya, itu digelar juga di klub-klub seni budaya yang berada di pecinan. Jadi masing-masing organisasi itu biasanya punya kantor, sekretariat, dan itu mereka manfaatkan juga untuk bikin pertunjukan. Jadi mereka bikin panggung di internal sekretariat mereka, seperti itu. Jadi tempat-tempat menggelar seni pertunjukannya itu juga terekam dari foto-foto Tantatin. Jadi menurut aku itu lumayan menambah kasanah ini ya, pengetahuan kita tentang seni budaya di Semarang pada masa itu. Nah, apa kan dari yang dari pertunjukan tonil itu ya, mungkin ada beberapa teman yang bertanya itu kan tonil itu apa. Jadi tonil itu adalah gabungan antara seni drama dan tari, ya seperti itu ya kurang lebihnya ya. Nah itu kamu sendiri juga menyebutkan bahwa apakah ini ada peran yang perempuan yang signifikan pada saat itu gitu, mungkin bisa ceritakan, Yvonne? Baik. Untuk peran perempuan sendiri, aku juga melihatnya justru sangat dominan ya. Karena organisasi perempuannya ini justru sangat sering menggelar berbagai acara, sangat aktif juga dalam, ada sebuah event lagi nih, di luar pertunjukan-pertunjukan yang digelar mandiri, Semarang ini juga punya riwayat panjang menggelar Pasar Malam Semarang. Jadi Pasar Malam Semarang ini pertama kali digelar itu tahun 1925. Dan itu berlokasi di lapangan Seteran. Kurang lebih yang ini ya. Pada saat itu, iya. Nah, kita bisa lihat di situ lapak-lapaknya itu benar-benar mewah ya, dibangun dengan selera seni yang tinggi. Jadi nggak asal-asalan seperti sekarang kita bikin tenda jualan. Nah, tapi perusahaan-perusahaan yang membangun lapak di pasar malam itu sangat memperhatikan estetika pada saat itu. Jadi benar-benar cantik-cantik itu lapaknya. Megah untuk menampilkan mereka ini sebuah usaha yang mumpuni. Jadi ada beberapa foto di situ dan lapak-lapaknya tuh rata-rata bagus-bagus. Ya ini pintu gerbangnya aja sedemikian megahnya. Jadi ini lokasinya tuh kalau sekarang itu di Jalan Seteran dan tinggal tersisa sebuah lapangan yang ukurannya tidak terlalu luas. Jadi sisa-sisanya tinggal sedikit. Tapi sebenarnya di Seteran itu pada tahun 1925 itu ada lapangan yang ukurannya cukup luas sehingga bisa digelar sebuah acara sebesar Pasar Malam Semarang yang lapaknya itu banyak sekali. Nah, kenapa saya singgung Pasar Malam ini? Karena Pasar Malam ini menjadi wahana untuk para seniman itu tampil di situ. Jadi kita bisa lacak dari jadwal ya, agenda pertunjukan seni yang tampil di Pasar Malam Semarang itu sangat beragam sekali. Jadi ada kesenian Jawa, ada kesenian Tionghoa, ada seni klasik, musik klasik, ada juga hiburan tari-tarian yang sangat apa ya, kalau
bisa kita bilang vulgar ya. Jadi tari-tarian kabaret yang cuma pakai bikini seperti itu juga digelar di Pasar Malam Semarang. Ada juga fashion show pada saat itu. Jadi Semarang tuh pada tahun 25 sampai 50-an itu sudah sangat modern. Maka saya memilih judulnya nih Semarang benar-benar metropolis sudah sejak dulu. Dan identitas budaya yang ada di Semarang itu benar-benar dia rata ya, nggak ada yang mendominasi. Misalnya budaya Jawa saja enggak. Jadi benar-benar semua dapat porsi yang sama untuk tampil. Pada saat itu situasi Semarang seperti itu. Dan itu yang saya dapatkan sih dari mengorek-ngorek data. Iya, karena memang akhirnya saya sendiri ya, kalau saya pribadi, karena kebetulan saya juga penikmat foto juga, jadi suka mendokumentasikan, yang dimana dulunya pun ketika saya sebelum menjadi wartawan, saya pun ada rasa untuk ingin mendokumentasikan sesuatu. Dan kemudian akhirnya hal ini tuh akhirnya ada rasa bahwa apa yang beliau lakukan ini memiliki warisan yang sekiranya itu perlu kita kita urai lagi, bahwa kenapa sejarah Semarang itu terputus dan bahkan pernah terjadi juga di masa sekarang ini, yang mungkin saya sendiri dulu ketika masih di Semarang dan dengan AK47 sendiri, kita mengalami masa di mana ada generasi yang hilang, atau generasi yang hilang karena memang tidak tertulis, atau mungkin tidak ada yang mencatatnya atau memfoto mereka gitu, atau mungkin ada tapi belum terkumpul gitu loh. Dan upaya-upaya event seperti inilah yang mungkin bisa memotivasi bahwa ternyata mungkin dengan sesuatu visual, selama itu bisa dinarasikan, saya pikir itu akan bisa bisa membuka banyak gitu loh. Seperti halnya pada pameran arsip foto Tantat Hin ini ya. Dan seperti yang tadi saya pun melihat ini sangat terkesima sekali ya dengan suasananya gitu kan. Dan ini pun mengingatkan juga dengan kualitas-kualitas foto ketika saya, misalnya saya melihat mungkin fotografer Vivian Maier, mungkin kawan-kawan mungkin juga pernah mendengarnya. Jadi si Vivian Maier ini tuh seorang fotografer yang dia adalah seorang neni, dia sebenarnya baby sister gitu, dan fotografi itu adalah hobinya dia. Dan dia tidak pernah mempublikasikan, dan kemudian si Vivian Maier ini meninggal. Ternyata terus kemudian di suatu saat ada seseorang yang menemukan foto-foto dari Vivian Maier ini, yang ternyata itu membuka sekali sejarah atau suasana yang terjadi di New York tahun 1930, yang mungkin hampir sama di era yang sama dengan Tantat Hin ini. Dan seperti saya lihat juga, sepertinya juga ada kamera Leica juga ya, kamera-kamera Leica yang dimana mungkin kalau yang Vivian Maier ini dia menggunakan Rolleiflex, Rolleiflex twin lens, itu juga memiliki nuansa tersendiri dalam foto-foto hitam putih, yang dimana saya juga sangat suka foto-foto hitam putih seperti itu gitu. Terus kemudian mungkin apakah event sepanjang ini selain Tantat Hin, mungkin adakah sosok yang lain mungkin atau mungkin yang memiliki korelasi dengan dokumentasi metropolis Semarang pada saat itu? Ini terungkapnya pada saat pada acara pameran saya tersebut, ada respon berupa diskusi fotografi ya. Kebetulan yang jadi narasumber itu fotografer senior di Semarang. Jadi mereka banyak bercerita bahwa pada era tersebut, pada era yang sama dengan Tantat itu, ternyata di Semarang itu cukup banyak fotografer pada masanya, dan itu kebetulan berasal dari etnis Tionghoa juga, dan mereka ini aktif
memotret, cukup mumpuni juga, tapi lebih tidak terlacak lagi dibandingkan Tantatkin. Sedangkan Tantatkin ini bagi saya juga dilacaknya susah, tapi ternyata banyak fotografer lainnya yang juga berkarya pada periode yang sama, tapi itu lebih tidak terlacak lagi. Nah, artinya sebenarnya banyak artefak-artefak yang tersembunyi yang mungkin satu saat nanti saya nggak tahu siapa yang mengoleksi, itu bisa keluar lagi. Tapi kalau yang mendokumentasikan Semarang pada masa itu dan masih bisa dilacak dari koran-koran digital, sebenarnya ada fotografer-fotografer lain juga sih yang aktif. Tapi itu saya lihat adalah fotografer dari studio yang fotografernya berkebangsaan Belanda. Jadi itu ada beberapa yang foto-fotonya ada, mendokumentasikan event-event yang sama juga. Itu memang ada. Ada juga sebenarnya. Jadi tidak melulu Tantatkin yang fotonya dipublikasikan pada era yang sama tersebut. Ada juga fotografer lain yang bisa kita lacak. Iya, oke. Nah, sebelum ke pertanyaan terakhir nih, mari kita lihat beberapa foto-foto yang mungkin sekiranya menarik ya, sambil mungkin Yvonne bisa ceritakan sedikit ya. Kira-kira apa nih, kegiatan sosial, mungkin seni pertunjukan dan jaringan pendukung ya, misalnya di mana ini? Sebentar. Ada yang ini nggak? Kalau dari Yvonne ada salah satu highlight juga nggak? Mungkin selain pasar malam, kemudian panorama ya, coba ya panorama Semarang ya. Aku tuh nggak bisa denger deh, karena di sini hujan, bisa agak kencang dikit nggak, Gar? Oh gitu, sorry. Oke. Enak ya udah neneng kono ya. Waduh. Di sini hujan kencang. Oh, enak banget. Tapi kok suaramu jelas kok dari sini. Nah, mungkin ini kayak ini shopping center Johar. Oh. Nah, bisa ceritakan ini soal ini. Ini apakah yang pasar Johar sekarang atau bagaimana? Iya, itu foto shopping center Johar ya namanya. Kalau sekarang dia sudah jadi Matahari Johar. Mungkin oke. waktu Garna di Semarang udah dibangun itu. Oke. Sekarang Matahari Johar. Kemudian ya, nah kayak jadi ada beberapa seri foto di situ dan terlacaknya ada mobil-mobilnya tuh kayak menunjukkan itu tahun berapa ya. Jadi masih banyak yang naik sepeda, terus mobil-mobilnya modelnya begitu, mungkin bisa terlacak itu tahun berapa. Karena terus terang ini foto nggak ada tahunnya, nggak ada keterangan dibuat tahun berapa. Masih ada bemo ya itu ya. Iya. Bemo, banyak naik sepeda, masih banyak warga naik sepeda. Oke, iya. Nah, untuk Ivan sendiri setelah ini apakah ada mungkin kelanjutan, maksudnya dari pameran? Nanti kan ini sudah ada nih, apakah ada buku atau katalog soal ini? Katalog? Ya, buku atau katalog atau apa mungkin? Pada pameran kemarin memang sudah ada publikasi katalog. Dicetaknya dengan jumlah terbatas cuma 100 dan itu udah langsung habis waktu pameran. Mungkin kalau teman-teman berminat itu ada versi digitalnya juga akan saya publikasikan. Jadi bagi yang minat mau lihat-lihat itu udah ada katalognya. Dan aku rencananya mau publikasi buat yang mau mengaksesnya secara digital, mau ngeprint sendiri mungkin. Oke. Oke, karena mungkin juga apa ya, mungkin ada kawan-kawan yang lain mungkin tertarik soal Tantatkin ini dan mungkin barangkali bisa juga ada mungkin relasi, siapa tahu mungkin ternyata ada yang dari luar Semarang yang ternyata juga memiliki gitu, mungkin barangkali akan bisa menghubungi Yvonne dan nanti Yvonne ininya Instagramnya Perempuan Cahaya ya.
betul? Iya, Iya. nanti saya akan publish. Hmm. Jadi uh, ada kayak link tree ya di situ, nanti bisa bisa aku publish di situ, teman-teman bisa langsung unduh Oh, kalau berminat unduh foto-fotonya gitu maksudnya. untuk katalognya Katalognya, oke oke baik, oke. Itu nanti berupa PDF gitu ya? Pak PDF. Oh oke ya ya ya. Dan itu pasti juga apa? Itu akan juga bisa bagi saya juga pengen ini ya. Jadi untuk yang dari di luar Semarang pasti akan bermanfaat untuk apa? Untuk bisa melihat foto-fotonya Tantap ini. Dan terima kasih banyak Mbak Ivon Sibuya sudah memberikan waktu. Bagi kawan-kawan yang lainnya mungkin untuk mencari tahu soal Tantat Hin ini nanti bisa kontak bisa untuk di Instagram Ivon bisa dikontak dengan akun namanya Perempuan Cahaya gitu ya kawan-kawan, dan terima kasih banyak Ivon atas waktunya. Sampai ketemu ya, terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di perjumpaan berikutnya. Salam.